Terus yang satunya, nah ini ada yang tahu? Sawi. Bukan. Bijinya besar, ada yang tahu? Semangka. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesuai pembicaraan kita kemarin ya. Hari ini tugas kita praktek penanaman. Jadi di sini Bapak sudah bawa ini. Ini tray buat penanaman kalian. Jadi kita ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok. Jadi di sini ada 4 tray ya. Jadi satu kelompok nanti dikasih satu. Karena ini masih tahap percobaan atau kan kita masih praktik pertama kali ya. Jadi yang Bapak sediakan cuma 2 bibit. Satu. Ini tahu? Ada yang tahu ini bibit apa? Sawi ya. Ada yang tahu? Seledri. Bukan? Ini bibit bayam. Ya bayam. Ini bayam merah tadi ya. Ya ini bayam merah. Terus yang satunya, nah ini ada yang tahu? Sawi. Bukan. Bijinya besar, ada yang tahu? Semangka. Bukan. Ini bibit kangkung. Jadi ini 2 bibit ya. 2 bibit ini 2 bibit yang lebih mudah untuk penanaman. Jadi karena kita masih pertama kali coba, jadi bapak akan kasih bibit yang lebih mudah untuk tumbuh. Nah, jadi dari 2 bibit ini nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kalian cek sendiri berapa ppm yang diperlukan dari 2 tanaman ini. Satu bayam, yang satunya kangkung. Jadi nanti per kelompok bisa milih mau nanam bayam atau nanam kangkung. Jangan semuanya nanam kangkung ya. Jadi nanti bisa 2 kelompok nanam bayam, 2 kelompok nanam kangkung. Paham ya? Untuk cara penanaman kan sudah Bapak jelaskan, apa perlu diterangkan ulang lagi? Bisa. Bisa ulang lagi? Ya, kan otak-otaknya nih. Ya. Jadi penanamannya seperti biasa. Jangan itu nah. Penanamannya kita bawa pakai rock wool ya. Rock wool. Karena ini jenisnya tanaman lebat ya, tanaman yang tumbuhnya banyak. Jadi kalau kita tanamnya selada, itu satu rock wool satu. Nah, karena ini jenisnya kangkung, yang jenisnya tanaman lebat, itu satu rock wool bisa diisi 5 apa 6. Sama seperti ini, bayam merahnya. Mau diisi 5, 6 atau 9 atau 10 juga nggak masalah. Ya. Cuman jangan sampai terlalu banyak. Nah, untuk ini tips sedikit untuk penanaman supaya tumbuhnya lebih maksimal dan lebih terhindar dari penyakit ya. Misalnya tadi, apa penyakitnya sering menyerang tanaman? Bukan? Apa? Ada yang ingat? Belum disemai kan? Iya, pas sudah disemai, dia belum ditanam Kalau kayak dia jangkung. yang badannya busuk. Ada yang ingat? Busukan batang. Rebah semai. Ingat, rebah semai itu dia yang busuknya bukan di akar, tapi di batang tengahnya. Nah, itu biasanya nyerang tanaman yang masih dalam proses semai. Lama penyemaian berapa hari? Lama penyemaian berapa hari? Dari biji sampai pindah tanam. Berapa? 3 sampai 4 hari. Seminggu. Enggak nyampe. Bener. 1 minggu. 1 minggu tanaman akan berdaun 3 awal 4. Ingat ya, 3 dan 4 ini bukan harinya, tapi daunnya. Jadi dalam 1 minggu nanti tumbuhannya akan tumbuh 3 dan 4 helai daun ya. Ingat. Nah, jadi gini. Sistemnya nanti karena kita sepakati kemarin ditanamnya di sekolah ya, di PKBM ya. Bukan tanam di rumah kan? Nah, tanam di PKBM. Jadi nanti satu kelompok ada 4 orang. Kalian 4 lebih Pak, lebih dari 4 orang. nggak apa-apa, kalau lebih nggak masalah. Kalau lebih berarti nanti jamnya jadwalnya bisa diselisihkan. Yang paling sedikit kelompok 1 Pak. Kelompok satu berapa orang? 4 doang, yang lainnya ada yang 5. Nah, nanti yang kelompok 1 bisa dibantu sama yang belum ada kelompoknya nanti. Nah, jadi gini, karena ini kan kalau untuk pengecekan kan harus tiap hari ya. Pengecekan harus tiap hari.
Jadi per kelompok dikoordinasikan. Paham ya? Per kelompok dikoordinasikan siapa yang tiap pagi turun ke sini. Misalnya nih, kelompok saya kita di kelompok satu siapa? Nah, ini ya. Jadi misalnya hari pertama nih, dengar dulu ya. Hari pertama misalnya yang turun si Rapli. Nah, terus nanti hari kedua jangan Rapli lagi. Hari kedua Jenny. Hari ketiga nanti siapa? Hari keempat siapa? Seperti itu ya. Sama di kelompok lain juga gitu. Misalnya hari pertama si Irwan, nanti hari kedua misalnya si Wandi, hari ketiga misalnya si Egi, kayak gitu ya. Jadi dibikin jadwal sendiri di rumah per kelompok. Jadi jangan ada sampai nanti tanamannya nggak dipantau. Kita ada nanti bapak kasih tabel pemantauan. Yang mana tabel nanti untuk checklist. Misal tanaman ini hari pertama, oh ini dicek nih nutrisinya, oh ini nutrisinya di kisaran misalnya 800, ditulis 800, pH airnya berapa, ditulis berapa, seperti itu ya. Terus misalnya tanaman ini udah tumbuh daun misalnya 3, tulis daun sudah tumbuh 3. Terus misalnya waktu semai ternyata semaiannya mati, ditulis tuh kenapa penyebab dia mati, terus penanganannya seperti apa, ditulis. Paham ya? Ya. Kalau sudah paham, Bapak ambil tabel dulu biar lebih jelas ya. Sebelum kita melakukan penanaman, Bapak kembali tanya dulu ya. Masih ingat ini apa namanya? Rokul. Terus ini apa namanya? Ayo, ada yang tahu apa namanya nih? Apa namanya? Ini pot bener, cuma kurang. Apa namanya? Pot sayur. Kalian tahu? Terus Wandi kalian tahu? Ini namanya net pot. Net pot. Iya, ini namanya net pot. Ingat ya. Net pot ini selalu dikasih ini. Oh, itu buat sistem wing itu ya? Ya, ini kita kan penanaman di sini ya. Ini sistem wing. Dia pakai net pot, nanti dikasih Kayu. nah, kain biar dia nyerap di tanaman. Ini sebenarnya sama kalau kita pakai sistem apung juga sebenarnya pakai ginian bisa. Cuman ini skala kecilnya, skala kecil, tidak kita kasih aerator. Kita akan coba tanam tanpa aerator ya, tanpa aerator. Nanti kalau setelah ini ditanam, kita lihat perkembangannya, nanti kita bandingkan yang pakai aerator. Maka dari itu yang kita tanam jenisnya apung dan bayam. Di sini ada nggak yang bisa bantu? Maju sebentar, maju satu orang. Tolong bantu dijelaskan cara pembibitan dari awal sampai penyiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan gimana cara penanaman bibit atau penyemaian dari awal sampai akhir. Pertama-tama kita buat lubang dulu di lokul. Jadi pertama-tama kita buat lubang yang enggak terlalu dalam, cukup dikira-kira aja, nggak sampai terlalu dalam juga. Jadi setelah semua sudah diberi lubang, jadi bisa kita langsung masukkan bibit ke dalam apa ini tadi? Molekul. Oh iya Pak, ya itu. Jadi untuk masing-masing cukup maksimal satu biji untuk bibit apa ini kangkung. Ya. Contohnya teman-teman. Nah setelah itu bisa kita lakukan penyiraman. Jadi cukup sampai ininya basah aja. Dah, setelah dilakukan penyiraman maka kita akan tunggu bibit ini sampai 1 minggu. 1 minggu sampai nanti bibit akan tumbuh daun dan siap dipindah ke tempat penanaman. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih penjelasannya ya. Sudah paham?
Karena sudah paham, kita lanjut pembagian kelompok. Silahkan pindah ke kelompoknya masing-masing ya. Kursinya digabung masing kelompok. Digabung masing-masing kelompok ya. Ini traynya sudah dikasih semua ya. Bibitnya sudah semua. Silahkan kerjakan sesuai yang diarahkan kemarin. Ya, bisa dikerjakan sekarang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Semua sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah semua ya? Nah, ini hasil kelompok 1 tanaman apa tadi? Kangkung. Kangkung. Oke, kangkung. Ini hasil kelompok 2. Oke, ini tanamannya apa tadi? Bayam merah. Bayam Merah. Bayam merah. Ini kelompok 3. Siap. Siap. Oke, hasilnya tanamannya apa? Bayam merah. Bayam merah, Pak. Oh, ini bayam merah. Ini hasilnya? Kangkung Apa? kangkung. Kangkung. Oke, kangkung. Nah, penanaman sudah selesai ya. Penanaman sudah selesai, tinggal kita tunggu sampai berapa hari? 1 minggu. Jadi ini sebelum masuk ke tahap kalian pengamatan, Bapak akan beri penjelasan sedikit untuk perawatan tanaman. Jadi gini, untuk hari pertama yang perlu dipantau adalah akarnya. Kalau di hari pertama akarnya sudah tumbuh atau tanaman sudah ada kecambahnya, berarti itu harus langsung diperkenalkan ke sinar matahari. Otomatis bibit tanaman kalian langsung dipindah ke tempat penyemaian di greenhouse kita. Paham? Oke. Terus yang kedua, setelah ditempatkan di tempat penyemaian, bibit sudah tumbuh daun hampir 3 atau di umur 3-4 hari, itu silakan tambahkan nutrisi sebanyak 200 ppm. Paham? Setelah ditambahkan 200 ppm, kita pantau lagi sampai usia 7 hari. Kalau sudah 7 hari daun sudah tumbuh 3 dan 4, berarti sudah bisa dipindahkan ke tempat penanaman. Jadi diingat ya, kalau misalnya nih kalian kesini di hari pertama tanaman ini belum tumbuh akar, berarti jangan dipindah ke tempat penyemaian. Oke? Begitu juga kalau misal tanaman daunnya belum mau muncul daun ketiga atau di 3 dan sampai 4 hari, daunnya masih daun 2 kecil ya, bukan 2 besar nih, 2 kecil, tidak ada tanda-tanda muncul tunas untuk daun yang baru, jangan ditambahkan nutrisi 200 ppm. Paham? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke apa namanya? Silakan isi sesuai kegiatan kita hari ini. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Oke, karena refleksinya sudah selesai dikumpulkan semua, pembelajaran pertemuan kita hari ini cukup sampai sini ya. PKBM Sinar Tualan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.